Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan kakak, saya Wahyu. Pada kesempatan hari ini, kakak akan membahas materi tentang listrik statis. Oke, kita mulai saja. Materi hari ini, listrik statis. Oke, dari judulnya saja, sebenarnya kita udah bisa nyimpulin apa yang akan kita pelajari berikutnya. Ya, listrik ini berhubungan dengan yang namanya muatan. Kalau statis ini berhubungan dengan keadaan di diam. Oke, jadi di sini udah bisa dipahami ya. Yang akan kita pelajari adalah interaksi antar muatan yang diam. Jadi akan kita pelajari interaksi antar muatan yang diam. Kita tahu muatan itu kan ada dua jenisnya ya, muatan positif sama muatan negatif. Nah, kalau muatan positif dan negatif itu didekatkan dengan jarak R misal, maka dia akan berinteraksi. Interaksinya yang kita tahu positif dengan negatif itu saling tarik menarik ya, kayak cowok sama cewek akan tarik menarik. Oke. Kalau muatannya sejenis positif misal, oh dia bakal tolak menolak, cowok sama cowok tolak menolak, berantem biasanya gitu. Negatif sama negatif ya sama, dia akan tolak menolak. Nah, interaksi ini tarik menarik tolak menolak itu ini kita kelompokkan dalam jenis gaya Coulomb ya. Gaya Coulomb itu karena dia ngomongin gaya, maka gaya itu termasuk besaran vektor ya. Besaran vektor itu adalah besaran yang punya nilai sama arah gitu. Jadi kalau ngomongin gaya Coulomb, kita juga harus ngomongin dua besaran ini. Ngomongin nilai sama ngomongin arah ya. Oke, kakak jabarin di sini dulu ya. Gaya Coulomb. Kalau kita mau ngomongin masalah nilai, itu ada persamaannya. Persamaan gaya Coulomb. Nah, ada tanda panahnya itu berarti dia adalah vektor. Rumusnya apa sih, Kak? Nah, 2 ya. Robek R kuadrat gitu. Kaki robek biasanya kalau anak ngapalin biar nggak lupa. F sama dengan kakiku robek. Di mana K itu adalah konstanta. Konstanta nilainya 9 kali 10 pangkat 9 ya. Ini satuannya Newton meter persegi per kolom kuadrat. Persamaan ini K itu didapat dari ini. K sama dengan 1/4 pi epsilon 0. Epsilon 0 itu adalah permitivitas ruang hampa di mana E0 itu nilainya 8,85 ya. Pi itu 3,14. 4 ya, kali ini hasilnya bakal dapat ini. Ini kali 10 pangkat min 12. Oke. Ini hasil K ya. Kalau ditanya hasil K itu dari mana? Dari sini. Oke. Q sendiri itu adalah muatan, di mana satuannya itu adalah Coulomb. Kalau ada yang nulis 1 NC gitu berarti 1 nanocoulomb, berarti ini tinggal 10 pangkat min 9 Kalau ada 2 mikrocoulomb berarti 2 kali 10 pangkat minus 6 coulomb. Gitu. R sendiri adalah jarak antar muatan. Satuannya meter.
yang nggak tahu satuan konversi satuan, sering dikeluarin nih, misal 2 cm jarak muatannya, berarti ini harus dikonversi ya, 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, untuk menentukan arahnya, begini. Untuk menentukan arahnya kita tinggal lihat muatannya, jenis muatannya positif atau negatif, ya. Kakak mau kasih contoh, misal interaksi antara 3 buah muatan. Begini, negatif, positif, negatif. Ini muatan 1, muatan 2, muatan 3. Jadi antar muatan itu juga mengalami interaksi. 1, 2, tarik menarik. Set, set. Ini kakak tulis F12, ini F21, biar gampang aja penamaannya. 2 sama 3 juga tarik menarik, F23 ke sini F32. 1 dengan 3 gimana? 1 dengan 3 juga mengalami interaksi. Minus sama minus berarti tolak menolak. Berarti ini F13 yang ke sini F31. 2 sama 3 udah ya. 1 sama 2 juga udah. Jadi mereka mengalami gaya interaksi masing-masing. Misal ditanyain, coba gaya interaksi di F1 berapa? F total di 1. F totalnya di 1 sama dengan yang ke kanan positif, F12 dikurang F13. Jadi ke kanan positif. Positif itu berarti arahnya ke kanan. Negatif itu arahnya ke kiri. Ini untuk penamaan aja ya, atau kesepakatan kita. Kalau plus ke kanan, negatif ke kiri. Biar nanti nggak salah-salah kita ngerjainnya. Ini untuk interaksi untuk satu dimensi ya. Dimensi untuk X2. Sekarang kita mau tulis interaksi untuk 2 dimensi. Interaksi muatan 2 dimensi. Misal segitiga sama sisi. Misal segitiga sama sisi ya. Begini. Nah, gitu. Di sudut-sudut segitiga sama sisi itu kakak kasih muatan positif, negatif, positif. Ini muatan 1, muatan 2, muatan 3. Oke. Muatan 1, muatan 2, muatan 3. Nah, ini ada 2 dimensi artinya, sumbu X dan sumbu Y ya. Oke, interaksi muatan 1 dan 2 tarik menarik ya. Ini berarti F12 ke sini F21. Interaksi 1 dengan muatan 3 positif-positif berarti tolak menolak sini. F13 ke sini F31. 2 sama 3, oh tarik menarik ini. F23 ke sini F332. Oke, kalau kakak tanyain, coba dong cari gaya total yang bekerja di muatan 2 gitu misal. F total di muatan 2, berapa itu? Titik-titik tanda tanya kan gitu ya. Oke, kita kerjain. Gini caranya. Sudut dalam segitiga itu kan totalnya 180 ya, maksudnya ini ya. Ini. Alfa, B, sama C. Kalau dijumlahin, ini sudut dalam segitiga. Kalau dijumlahin A, B, C, A plus B plus C itu harus 180 derajat. Kalau dia segitiga sama sisi, maka A, B, C-nya sama. Berarti sudutnya itu A, B, C itu masing-masing 60. Nah, kan dijumlahin jadi 180 kan? Nah, gitu. Oke, berarti sudut C itu 60.
Ada dua vektor, berarti ada dua vektor begini. Ini F23 ke sini. F21 sudutnya 60 derajat. Ada dua vektor, maka resultan yang akan terjadi kan di tengah-tengah sini. Set, gitu. F resultan atau F totalnya. Berarti F resultannya sama dengan, ini di muatan 1 ya. Di muatan 2. Itu rumusnya akar set F21 kuadrat ditambah F23 kuadrat ditambah 2 F21 kali F23 kali cos sudutnya, cos theta, cos sudut yang menghimpit antar dua vektor tersebut. Nah, ini rumus untuk mencari resultan gayanya ini, resultan F-res-nya. Jadi, kita harus hafal ya sudut istimewa dari 0 sampai 90 lah minimal. Sudut istimewa itu kan 0, 30, 37, 45, 53, 60, 90. Ini kakak review sebentar. Sin 0, 0, setengah, 3/5, setengah akar 2, 4/5, setengah akar 3, 1. Kalau cosnya gimana kak? Cosnya tinggal dibalik aja dari sini. 1 setengah akar 3, 4/5, setengah akar 2. Tulis lagi 3/5, tulis lagi di sini setengah, di sini 0. Tangannya gimana kak? Tangannya tinggal dibagi aja. Sin per cos itu adalah sin per cos adalah tangan gitu. Untuk sudut sendiri ini kan kakak bagi jadi 3 kuadran ya. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Kalau di kuadran 1 semuanya nilai sin cos tangannya positif. Kalau di kuadran 2 ini hanya sinnya aja yang positif. Kalau di kuadran 3 hanya tangannya aja yang positif. Kalau di kuadran 4 hanya cosnya aja yang positif gitu. Jadi diingat-ingat. Misal kakak kasih contoh sin 150 berapa? Sin 150 kuadran 2 kan? Ini kan 0, 90, 180, 270 ya. Sin 150 kan ada di kuadran 2. Betul? Betul dong. Di sini sin 150. Sin 150 sama aja sin 180 dikurang 30. Ya sama aja ini. Sin 30. Jadi sama dengan setengah. Dia positif. Oke, balik lagi ke sini. Maka rumus untuk mencari resultan dua vektor yang dihimpit oleh satu sudut pakai rumus yang ini. Ingat teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, ya. Tuh. Oke, dari sini paham? Ya, ini sebatas materi untuk listrik statis untuk gaya Coulomb. Nanti kita lanjutkan kelanjutan dari listrik statis, berarti medan listrik ya, medan listrik. Oke, sebentar, saya mau ada satu materi lagi ya. Sorry. Ini ada F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Ini juga sering keluar. Maksudnya dari rumus ini akan dijabarin ke bentuk soal yang lain. Oke, misal ini ya, F itu sebanding dengan Q1 dan Q2. Dia akan berbanding terbalik dengan R kuadrat atau jarak kuadratnya. Misal kakak punya contoh begini. Kakak mula-mula punya muatan positif dan muatan negatif dengan jaraknya R1 gitu. Ini Q1, ini Q2. Berarti interaksi mula-mula katakanlah F gitu. Interaksi mula-mula F. Berarti F itu kan rumusnya K Q1 Q2 per R kuadrat R1 kuadrat ya. Nah, sekarang muatannya ini kakak jadiin dua kalinya. Positif, negatif. Ini keadaan 1 ya. Keadaan 1 sekarang keadaan 2. Dengan jarak yang sama R1, muatannya kakak jadiin dua kalinya.
2Q, 2. Maka F dalam keadaan 2 ini sama dengan berapa? Karena dia sebanding nih, Q-nya. Maka tulis aja di sini. K 2 Q1 2 Q2 dibagi R1 kuadrat. Ini kan sebanding, maka dikaliin aja. 4 K Q1 Q2 per R1. Nah, ini itu kan F semula. Berarti ketika muatannya kakak jadiin 2 kali semuanya, maka gaya yang timbul terhadap mula-mula itu adalah 4 kali semula F0 katakanlah di sini. Ya. Kalau misal keadaan 3, misal jaraknya yang kakak gedein misal di sini. Kakak gedein jadi 2 kali R1, muatannya kakak samain lah, nggak kakak rubah. Maka gaya pada keadaan 3 itu sama dengan, ini udah masukin K Q1 Q2 dibagi, ini jarak kuadratnya, jaraknya kan jadi 2R, ini dikuadratin semua kan rumusnya ini. Nih, ini kan R-nya jaraknya itu dikuadratin semua. Jadi 2R1 itu dikuadratin jadi 4R1 kuadrat. Lah ini itu adalah F0 kan, berarti ini 1/4 F0 atau 1/4 mula. Jadi dari hubungan ini kakak harap kalian bisa tahu kalau ditanyain soal-soal mengenai konsep gitu. Jadi seberapa kalinya, kalau ini di2 kalikan, F-nya jadi berapa kali semulanya, jadi kalian bisa gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu. Kita sambung ke video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.